Tidak ada sedan tahun 90-an yang saya bisa langsung bilang recommended kalau tidak terawat. Mobil apapun di tahun 90-an itu kemungkinan kondisinya sudah buruk kalau tidak dirawat. Jadi harus mobil tahun 90-an itu dirawat dengan baik. Saya kalau mau beli mobil, saya nggak pernah nanya rekomendasi dong, mobil ini apa ini. Gitu. Karena kebutuhan tiap orang beda-beda, selera orang tiap orang beda-beda. Belum tentu dari orang yang merekomendasikan itu sesuai dengan keinginan Anda. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe dan channel. Oke Mas Fitra, selanjutnya jawab cepat lagi dikerjain sama Dedikus. Oke, jawab cepat untuk Mas Fitra Eri. Yang pertama, sebutkan 3 mobil tua untuk dipakai daily yang mesinnya paling bandel. Toyota Starlet, kemudian Toyota Kijang, dan Toyota Hardtop Land Cruiser. Luar biasa. Toyota semua ya, yang mesinnya paling kuat. Pertanyaan selanjutnya, kalau disuruh pilih mobil buat off-road, lebih baik pilih mobil diesel atau bensin? Buat off-road, sebenarnya saya sangat tertarik sekali untuk off-road pakai listrik. Karena listrik itu torsinya instan. Tapi kalau pilihannya antara bensin atau diesel, saya lebih pilih diesel. Karena torsinya didapat di putaran yang lebih rendah. Sebutkan 1 velg mobil yang paling Mas Fitra Eri suka. Ada zaman dulu itu saya suka NK yang klasik. NK di era-era 90-an. Itu saya suka sekali era 90-an. Modelnya dan rasanya pas sekali untuk dipakai di mobil tahun 90-an. Oke. Bicara velg lokal, sudah unggul secara desain, kualitas, dan harga. Setuju atau tidak setuju? Ya, saya kebetulan brand ambassador salah satu velg lokal juga. Tapi bukan karena saya brand ambassador terus saya bilang bahwa velg lokal sekarang sudah bisa bersaing. Karena saya melihat bahwa desainnya semakin bagus, kualitasnya semakin bagus, dan harganya kompetitif. Makanya saya bisa bilang bahwa industri velg Indonesia ini mulai berkembang. Mungkin secara kualitas dan desain belum sampai ke top of the line-nya di dunia. Tapi minimal dengan pilihan yang terjangkau kita bisa dapat velg yang bentuknya itu menarik, dan harganya terjangkau serta kualitasnya juga kuat dan desainnya original, tidak sekedar meniru desain velg dari luar negeri. Jadi yes, sudah mulai ke arah sana. Nah ini ngomongin velg lokal Mas Fitra, apa namanya pro dan kontra di luar sana gitu ya. Kadang saya suka ketemu apa namanya nongkrong sama teman-teman anak-anak inilah komunitas mobil gitu ya di Bogor gitu ya. Sebutan saya di Bogor. Nah, kadang suka ya ngobrol santai gitu. Gue ngapain pakai velg lokal? Gue mendingan yang ini aja, ori aja deh. Ntar peyang bro dan lain sebagainya. Nah, kalau saya nggak tahu velg lokal untuk saat ini dari sisi ketahanan dan lain sebagainya, mungkin Mas Fitra Eri bisa kasih tanggapannya. Ketahanan sebuah velg itu sangat bergantung dari satu desainnya. Karena semakin jarang-jarang palangnya, pasti dia semakin mudah untuk bengkok atau rusak. Kemudian dari materialnya juga dan dari teknologi pembuatannya. Nah, untuk velg-velg yang dari import, memang mereka tidak bisa tergantikan dengan velg yang lokal karena semua ada segmen pasarnya sendiri. Sama seperti kita pakai sepatu lokal, ada yang dari kita juga ogah bro kalau sepatu lokal satu kurang gaya, gue mending yang ori aja langsung dari luar negeri, mungkin lebih tahan lama. Sebenarnya velg Indonesia pun bukannya velg bukan ori, karena dia pun original merek Indonesia gitu. Apalagi sekarang sudah HSR misalnya itu sudah memproduksinya yang original, yang tidak lagi meniru velg dari pabrikan luar negeri gitu kan. Jadi memang velg itu mau lokal, mau interlokal. Kalau bengkok ya bengkok aja. Memang ada velg yang lebih kuat, velg lokal pun ada yang kuat. Saya kebetulan pakai beberapa produk HSR yang forged, itu sangat kuat. Saya sudah coba sendiri dipotong palangnya gitu ya. Tapi ya semua balik ke desain, material, teknologi pembuatannya semua gitu. Jadi nggak bisa kita menjudge bahwa velg lokal udah pasti lebih lemah daripada velg
luar negeri gitu. Tergantung jenisnya apa, tergantung teknologinya, tergantung materialnya. Iya. Dan so far se-info yang Mas Fitra Eri ketahui gitu ya, untuk velg lokal ini sendiri sudah semakin oke ya dari sisi material mungkin. Oh ya, iya, Mas? bukan cuma HSR, saya rasa velg lokal yang lain juga semakin berkembang karena mereka ada pasarnya. Mungkin pasarnya bukan yang petrolhead yang maksudnya yang harus semuanya serba luar negeri, yang gengsi di atas segala-segalanya, tapi banyak sekali orang-orang biasa yang memang bosan dengan desain velg standarnya, mereka ingin satu variasi yang lebih keren gitu ya. Dan dengan adanya beberapa merek velg lokal itu membuat mereka bersaing secara harga dan bersaing secara kualitas juga. Tapi kalau sedikit nyinggung nih tanggapannya Mas Fitra Eri, misalnya orang Indonesia itu percaya nggak sih sama produk lokal? Masyarakat Indonesia ini bicara percaya atau tidak percaya dengan produk lokal. Kalau tanggapan Mas Eri gimana sih Mas? Saya rasa, melihat warga Indonesia saya rasa kita semakin percaya ke produk lokal, tergantung barangnya apa. Karena kita nggak bisa cuman, ayo gunakan produk lokal gitu ya. Tetap aja konsumen local melihat pride. Apakah dia percaya dengan mereknya, apakah harganya sesuai, apakah kualitasnya juga sesuai. Tapi dari baju kita sudah banyak memakai baju yang buatan Indonesia. Mobil gitu ya, walaupun mobil Mercedes-Benz, BMW, ada juga sejumlah produk mereka yang sudah dirakit di Indonesia gitu ya. Tapi sudah ada ya Mas Fitra ya? Oh, BMW hampir semua produknya yang dijual di Indonesia itu dirakit. Di Indonesia. Bukan ciptaan Indonesia, tapi dirakit di Indonesia gitu ya. Nah, tapi memang ya kita juga jangan apa ya, semua harus pokoknya harus buatan Indonesia atau semua harus buatan luar negeri gitu. Kalau kita bisa buatan Indonesia dengan kualitas sama, harga terjangkau, kenapa enggak? Kalau memang produk Indonesia belum bisa mengejar teknologinya, ya saya juga tidak mengharamkan kita pakai produk dari luar negeri. Toh satu negara tidak harus bisa di semuanya kok. Tapi kan negara kita juga punya sejumlah keunggulan yang mungkin negara lain nggak punya gitu kan. Pakai batik, saya buatan Indonesia, ciptaan Indonesia, bangga, lebih bangga daripada pakai baju mungkin yang branded luar negeri kalau saya. Setuju sih. Nah, tadi ngomongin produk Indonesia, karena kita bicara mobil, yang terbersit dalam pikiran saya adalah mobil SMK. Kalau boleh komentarnya, saya juga nggak ngerti keberadaannya seperti apa gitu, mobil SMK. Kalau jadi SMK itu, waktu itu saya sempat pernah mau beli ya, tapi ternyata waktu itu karena pandemi mereka beralasan tidak ada unitnya, akhirnya dibatalkan pembelian saya itu. Sempat mau beli ya Mas Fitra ya? Dan di IMS tahun lalu mereka ikut. Mereka ikut, ada bootnya. Ada bootnya, bahkan mereka udah punya harga jualnya. Dan IMS tahun berapa, sorry Mas? 2023. 2023? 2023. Oh, ada. Ada, mereka keluar, ada yang listriknya juga. Tapi jujur aja saya belum pernah melihat di jalan. Yang sering saya lihat di jalan itu adalah produk komersialnya yang pick up. SMK Bima. Nah, terutama di daerah Jawa Tengah. Karena gini menurut saya, SMK ini kalau misalnya benar-benar serius mau bikin mobil skala nasional, ya buatlah skala nasional. Ini kan pabriknya di Solo, kemudian after salesnya juga di sana. Jadi untuk kota-kota yang jauh dari Solo susah gitu loh untuk punya SMK. Jadi memang semangatnya bagus. Saya rasa kita dulu pernah punya Timor gagal. Terus habis itu dilanjutkan nih SMK gitu ya. Semangatnya harus kita apresiasi, semangat membuat mobil nasional. Tapi saya harap mereka bisa skalanya lebih masif, lebih profesional dan lebih proper sebagai APM mobil. Toh ya kalau mereka sampai nggak bisa lanjut jualan di sini, ya udah toh itu bukan punya negara, itu punya swasta. Tapi saya sih berharap bukan hanya SMK tapi banyak merek-merek nasional lainnya. Ya, menarik banget. Nah, Mas Fitra Eri, masuk ke segmen selanjutnya. Ini ngobrol udah panjang. Jawab cepat lagi. Jawab cepat lagi, sampai bosan Mas ya. Produksi mobil LCGC semakin baik dari sisi kualitas secara keseluruhan. Namun harga jual masih terbilang tinggi. Setuju atau tidak setuju? Sebenarnya tidak setuju. Karena bagaimanapun LCGC juga harganya masih paling rendah, masih di bawah 200-an. Gitu kan, dan itu karena mereka terkena keringanan pajak dari pemerintah. Tapi kalau saya malah lebih seneng
peraturannya itu harus direvisi lagi supaya pemain LCGC nggak itu aja. Nggak cuma Honda, nggak cuma Toyota. Sekarang Honda sama Toyota sama Daihatsu yang paling besar kan. Kalau bisa LCGC itu diikuti oleh banyak pabrikan gitu ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan mobil yang lebih terjangkau dan banyak gitu ya. Tapi kalau saya tergolong tinggi atau tergolong rendah harga itu kan sebenarnya relatif. Tapi kalau menurut saya LCGC masih sangat menikmati kemudahan pemerintah, makanya mereka masih bisa menjual mobil di bawah 200 juta rupiah. Walaupun pertama kali LCGC keluar, mobilnya di bawah 100 juta. Iya betul. Wah luar biasa, itu murah banget ya awal. Ya, jadi pertanyaan jawab cepat ini, pertanyaan yang tidak boleh mikir. Saya tidak boleh mikir. Kan mestinya kalau nggak boleh mikir, pertanyaannya tuh misalnya merah atau biru, gitu kan. Burger atau hotdog gitu. Itu nggak pakai mikir. Ini bagaimana tentang kebijakan LCGC? Kan nggak mungkin ya nggak pakai mikir ya. Aduh kacau ya. Ya ke depan kita harus revisi Denkus Channel dan tim gitu ya. Nah ini revisi dari Mas Peter Eri gitu kan. Masukan. Oke, selanjutnya. Sebutkan satu mobil yang memiliki banyak kelemahan dan satu mobil yang memiliki banyak kelebihan. Nah, menarik nih Mas. Kalau ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu ya. Untuk yang banyak kelemahan itu saya ingat sekali ketika awal-awal mobil Cina itu masuk ke Indonesia. Jadi itu di awal tahun 2000-an mereka coba-coba, dan pada saat itu produk Cina begitu jeleknya sampai kita itu bingung. Sampai kita pada satu kesimpulan pada saat itu ketika saya bekerja sebagai jurnalis, sebenarnya mobil ini tidak layak untuk dikendarai siapapun. Oh ya? Tidak layak karena satu, kualitasnya jelek, desainnya desain debatable, teknologinya jelek, ergonominya jelek, konsumsi bahan bakarnya jelek, performanya juga jelek. Itu rata-rata produk Cina di awal 2000-an. Itu saya nggak akan pernah lupa, itu adalah mobil yang mungkin keburukannya 90%, kebaikannya hanya 10%, hanya masalah harga. Nah, sebaliknya, mobil yang sangat banyak kelebihannya dan sedikit kelemahannya, itu adalah, saya bisa sebut, salah satu merek mobil yang disebut sebagai merek mobil terbaik di dunia itu Rolls Royce. Oh my God. Semuanya bagus. Mungkin remahnya cuma satu, tapi itu yang paling penting, harganya. Oh gitu ya? Harganya kalau di Indonesia bisa di atas 20 miliar. Tapi kita dapat mobil yang nyaris sempurna. Iya. Rolls Royce ya Mas. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 mobil sedan tahun 90-an yang paling recommended menurut Mas Fitra Eri. Tidak ada sedan tahun 90-an yang saya bisa langsung bilang recommended kalau tidak terawat. Mobil apapun di tahun 90-an itu kemungkinan kondisinya sudah buruk kalau tidak dirawat. Jadi harus mobil tahun 90-an itu dirawat dengan baik. Tapi kalau mobilnya apa tahun 90-an, kalau mau yang gaya itu Honda Estilo. Tapi mahal sekali. Terus abis itu ada yang menarik juga dan harganya masih murah, itu adalah Mitsubishi Eterna. Karena dia cukup full size, dia cukup nyaman, tenaganya cukup besar. Dan satu lagi sedan 90-an. Ini mungkin nggak worth it ya. Tapi saya suka. Saya suka sekali dengan bentuk mobil itu adalah Nissan Sentra Genesis. Nissan Sentra Genesis mungkin tahun 93, 94 ya. Itu mobil yang mesinnya biasa-biasa aja, fiturnya biasa-biasa aja. Tapi desainnya itu menurut saya simple tapi berkelas. Itu kalau bisa simpan mobil itu, dirapihin lagi, itu keren tuh. Itu mobil. Cukup mobil yang terlupakan juga orang. Orang terlupakan. Mobil terlupakan. Wih, kece lagi. Bener. Iya Mas. Itu mobil terlupakan. Mas, tadi pengen nanya sedikit dong. Kebetulan saya kemarin juga ngobrol sama Om Adit. Halo Om Adit di Bogor. Adit siapa nih? Om Adit itu dia di Bogor Mas, teman di Bogor. Om Adit Bogor. Iya, kenal juga? Enggak. Di Bogor. Lucu juga ternyata Mas Fitra ya. Nah dia itu udah 7 kali, nggak tahu kenapa pecinta berat Eterna Mas Fitra. Ya, Mitsubishi Eterna. Dan dia mendapatkan satu kekurangan Eterna menurut gua Den, adalah gearboxnya. Cuman gearbox? Jadi dia tuh matic-nya selalu jebol. Akhirnya gua minta ampun. Beli Eterna matic? Akhirnya gue minta ampun, gue akhirnya manual aja. Iya, manual. Komentarnya gimana? Ya, clear ya? Approve ya? Clear ya? Gini. Saya nggak pernah nyoba Eterna matic, tapi
Matic apalagi udah 30 tahun itu biasanya lebih bisa bermasalah dibandingkan manual. Dan Matic di zaman itu kalaupun kondisinya bagus, dia membuat tenaga akselerasi itu jadi turun, bahan bakar juga jadi boros. Jadi benar-benar Matic pada saat itu hanya untuk orang yang malas nyetir manual gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih kelemahan Eterna bukan cuman di Matic. ECU-nya pun bermasalah. ECU-nya tuh gampang sekali membuat idle kita tuh naik turun. ECU Mitsubishi di zaman itu tuh. Di tahun 90-an Eterna, Lancer itu nggak ngerti kenapa ECU-nya tuh gampang banget ngeng gitu ya. Jadi itu tricky di ECU-nya Mitsubishi di tahun itu gitu ya. Oke. Nah, Mas Fitra, ini ngomongin mobil. Oh, udah selesai nih jawab cepatnya. Ada satu lagi sih. Ada satu lagi. Mas Fitra, tadi kan ngomongin beberapa 3 mobil 90s gitu ya, 90-an. Nah, Mas Fitra kan awalnya sering rally gitu ya, balap gitu kan di sirkuit. Nah, saya sering lihat gitu di sirkuit itu mobil-mobil tahun 90-an masih support digunakan untuk berkendara di sirkuit gitu. Nah, kira-kira saat ini kalau saya nggak salah gitu ya, Mas Fitra kalau rally pakainya mobil 90-an juga ya, Mitsubishi ya? Karena memang dikasih sama timnya pakai Mitsubishi Eterna, pakai Mitsubishi Lancer GTI. Sebenarnya kalau di balap, mobil mau setua apapun itu nggak masalah, karena mobil di balap itu akan dibangun sistem keselamatannya. Jadi sistem bukan udah asal tua aja jalan, enggak. Tapi faktor keselamatannya sama dengan mobil baru. Jadi kita mau balap pakai mobil tua atau pakai mobil baru, dari IMI mengeluarkan regulasi bahwa standar keselamatannya harus sama, baik tua maupun baru. Jadi kita bisa lebih safe lah rasanya. Kita bisa bernostalgia pakai mobil tahun 90-an, tapi dengan keamanan seperti mobil baru. Menurut Mas Fitra, kalau Mas Fitra paling asik tuh balapnya apa sih? Rally? Saya sih balap touring. Ya? Karena balap rally walaupun menarik secara tracknya ya, ada gravel, kita bisa sliding gitu ya. Tapi balap touring itu benar-benar bikin kita itu seperti dogfight, karena 20-30 mobil itu start barengan, siapa yang finish pertama dia yang menang. Jadi wah, pepet-pepetan, salip-salipan. Nah, kalau untuk touring menurut Mas Fitra Eri, mobil yang paling support? Sebenarnya touring itu berdasarkan regulasi. Misalnya nih di regulasi balap kita 1.500 untuk kelas yang paling bergengsinya, kelas yang kejurnasnya gitu. Itu kita pakai mobil ada Honda City, terus Toyota juga ada Toyota Yaris gitu. Yang sebenarnya bukan mobil balap, tapi dia dimodifikasi untuk jadi mobil balap. Kalau mobil yang memang dari awal sudah ideal untuk touring, yaitu seperti supercar, Porsche 911, ada GT3 RS. Kemudian ada Ferrari 488 Pista, ada Ferrari F8. Nah itu mobil-mobil yang dari awal memang sudah siap untuk balap. Tapi yang kita pakai balap di Indonesia sebenarnya adalah mobil-mobil biasa yang dimodifikasi jadi mobil balap. Karena kan memang ada ketentuannya juga kali Mas. Iya, betul. Biasanya kalau kayak gitu maksimal cc-nya itu diatur juga? Diatur, pasti diatur. Maksimal cc diatur. Maksimal modifikasinya diatur, minimum beratnya juga diatur. Maksimal cc biasanya berapa Mas Peter? Tergantung kelasnya. Kan kita ada 10 kelas di Sentul. 10 kelas ya. Kalau kelas yang paling bergengsi yang kejuaraan itu 1.500 cc. 1.500 cc dan modifikasinya dibatasin. Jadi kita mau punya uang 500 juta sama kita mau punya uang 5 triliun, hasilnya sama aja karena modifikasinya dibatasin. Gitu ya. Nah, ada telepon lagi. Padahal mau jawab cepat teleponnya. Itu harus dijawab cepat itu. Iya benar. Halo, jawab cepat. Bingung yang telepon nih. Mas Fitra Eri, masuk ke segmen terakhir, jawab cepat terakhir nih Mas Fitra. Cepat, iya. Jawab terakhir. Iya. Jadi 5 pelajaran terakhir nih buat Mas Fitra Eri. Jawab cepat untuk Mas Fitra Eri. Yang pertama, dalam memilih mobil klasik, lebih baik pilih interior masih bagus, mesin masih bagus, atau bodi masih bagus, gak ada keropos? Interior masih bagus, karena itu yang paling sulit direstorasi. Bodi apa mesin masih relatif lebih mudah. Untuk perjalanan luar kota, lebih baik Expander Cross atau Stargazer X? Pertanyaan yang menarik.
Saya pilih Stargazer X. Sebutkan 3 mobil MPV terbaik menurut Mas Fitra Eri. Expander, Stargazer, dan R3. Oke. Bicara sistem pengereman, mobil Mercy lebih unggul dari kompetitor lainnya. Setuju atau tidak setuju? Tidak, karena baik Mercy maupun kompetitornya sekarang remnya sudah sangat bagus semuanya dan tidak ada keunggulan yang lebih signifikan dari Mercy ke merek lain. Bicara mobil klasik, mobil apa yang ingin dimiliki Mas Fitra Eri yang belum kesampaian? Ferrari F40. Luar biasa. Ferrari F40. Ferrari F40 kalau ngomong klasik ya itu tahun 80-an. Tahun 80-an ya? Oh, luar biasa. Sekarang gantian. Jawab secara cepat. Ya Allah, gue ditanya lagi. Ini di luar rundown Mas Fitra. Ya, ini harus masuk ya. Oke, kalau ini nggak masuk, jangan di-cut ya. Kalau ini nggak masuk di channelnya dia, Iya. potong masukin channel saya. Oh iya, udah siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Aduh Mas, di luar rundown ya Allah. Merah atau biru? Biru, Android atau iPhone? iPhone, Mobil bensin atau diesel? bensin, Listrik atau hybrid? listrik, Pantai atau gunung? gunung. Fitra Eri atau Om Mobi? Fitra Eri. Om. Luar Jawab biasa. cepat nih, Om. Waduh, saya nggak enak kalau mau mobil dong. Sejujur-jujurnya nih, Om. Karena yang pertama Om Israel ini luar biasa. Silakan mencoba minta izin ke Om Mobi setelah video ini keluar. Dia masih mau menerima gaji rumah. Wah, saya udah kalau ketemu Om Mobi bagaimana? Bentar lagi acara IMS di Iya. Kebayoran. Iya. Tolong itu kalau nggak muat di channel Denkus, potong kasih ke saya Masya ya. Allah. Om Mobi, aduh, hampura kalau orang Sunda bilang nih. Tapi minta maafnya tuh setelah mikir. Sebelum mikir nggak ada minta maaf tadi. Cuma Gitu langsung ya? Fitra Eri gitu. Setelah mikir baru dia minta maaf. Oke, itu kan intermezzo ya. Iya. Mas Fitra, apa namanya, kalau sedikit, apa namanya, yang pertanyaan jawab cepat yang tadi Mas Fitra, yang saya sempat ngomongin yang mana ya tadi ya? Oh ya, mobil Mercy. Jadi gini, Mas Fitra Eri. Jadi saya punya temen namanya Ramon. Nah, si Ramon ini, Den, gua punya pengalaman pakai boxer, Den. Jadi ini tuh kita bicara ceritanya. Ini lagi cut ya? Enggak. Oh enggak, ini masih ini. Masih, Oh, Mas. oke. Iya, masih Mas. Pakai boxer tahun 90-an ya, Mercy boxer ya Mas. Itu di perjalanan dari Cipularang menuju Bogor, kecepatan kurang lebih 100 berapa ya, 150, 160 gitu. Lalu tiba-tiba dia ngambil bahu jalan, ada dump truck lagi ganti ban, Den. Itu ampun, gue mati nih, gue bejek rem, itu berhentinya ngik. Oke. Tidak kepot-kepot. Di situ gue baru tahu, gila nih mobil 90-an canggih banget ya. Gue nggak nyangka bisa senurut ini gitu. Komentarnya Mas Fitra Eri. Dia nyoba nggak Makanya tadi saya bikin pertanyaan itu, apakah memang di tahun 90-an si Mercy ini dulu memikirkan gitu. Ini bodi yang besar, berat. Tapi kan klaim Dia udah bahwa riset. pengereman Mercy lebih bagus dari merek lain kan harus didukut dengan data yang valid. Oke. Dia mencoba di situasi yang sama nggak dengan BMW tahun 90-an? Oke. Yang juga dari Jerman. Iya, iya, iya. Dia mencoba nggak dengan Porsche tahun 90-an yang juga dari Jerman gitu ya. Oke, kalau masalah pengereman, kita bicara sedikit masalah pengereman. Iya, Sekarang iya. hampir semua mobil itu pakai ABS, anti-lock braking system. Itu yang bikin mobil bisa mengerem cekatan dan masih bisa dikendalikan. Nah, yang satu mobil yang memakai ABS pertama kali itu memang adalah Mercedes-Benz. Oke. Di tahun 70-an. Pertama kali. Di S-Class mereka pada saat itu. Nah, tapi saya nggak bisa bilang bahwa pengereman Mercy even di tahun 90-an Adalah lebih yang terbaik. bagus, adalah yang terbaik di antara merek-merek ini. Oke, Mungkin no, lebih bagus dari banyak merek, terutama merek Jepang atau Korea, mungkin iya. Karena memang teknologi Eropa lebih tinggi. Tapi apakah lebih baik dari BMW? Karena kenyataannya, ketika kita menyetir mobil Mercy tahun 90-an dan BMW tahun 90-an, BMW itu terasa lebih dinamis remnya. Terasa lebih pakem, terasa lebih sporty. Sedangkan Mercy itu kadang-kadang kita ngerasa kayak agak dalam ngeremnya, kayak nggak presisi remnya. Walaupun ketika dia injek habis, tetap kemampuan maksimalnya tetap bagus karena sudah menggunakan ABS. Tapi saya akui pengereman Mercedes-Benz selalu yang terbaik di zamannya. Jadi di masanya Mercy 90-an itu pasti mungkin
salah satu yang terbaik di antara mobil-mobil lain, tapi apakah dia yang terbaik dari semua merek? Saya rasa nggak. Mercy, BMW, Audi setara, bahkan mungkin Porsche, Ferrari itu mungkin lebih baik daripada Mercedes-Benz. Oke. Oh, itu masalah pengereman. Seperti itu ya tanggapannya Mas Fitra ya? Iya, masalah tentang klaim terbaik. Iya. Oke. Nah, terus yang terakhir, bicara mobil klasik yang belum kesampaian tadi adalah Ferrari ya? Ferrari F40, karena Ferrari... Kenapa memilih itu, Mas Fitra? Karena kan mungkin yang lain banyak tuh. Banyak. Ada Jadi memang kalau kecil? misalnya tanya ke saya mobil klasik yang belum kesampaian, sebenarnya banyak yang belum kesampaian. 300 SL Gullwing saya pengen punya. Itu luar Ford biasa. Model T saya pengen punya. Ford Model T. Tapi kalau dikasih bilang, boleh deh satu aja nih yang lu mau apa? Ferrari F40. Ferrari F40. Karena itu bener-bener mobil pertama yang dikeluarkan Ferrari, mobil spesial yang abis itu diikuti oleh F50, abis itu diikuti oleh F60, Enzo, gitu ya. Jadi itu adalah memperingati 40 tahunnya Ferrari, F40 itu, dan dia itu model yang top of the line-nya sangat-sangat bertenaga. Kalau nggak salah mesinnya itu sampai hampir 600 HP di zamannya ya. Dan bentuknya itu ikonik sekali Ferrari F40. Sayangnya, seingat saya F40 itu cuma ada setir kiri. Jadi agak susah kalau misalnya mau dibawa ke sini. Oke. Luar biasa. Mas Fitra Eri, saya thank you banget Mas. Sama-sama. Waktunya ini benar-benar clear. Sekarang pakai mobil apa? Sekarang saya pakai Jimny Katana, paling gurih sekota Bogor. Tahun 2000 Mas. Tahun Katana 2000. Mas. Oh, Katana ya, tahun 2000 ya. Katana sama Brio. Oh, Katana sama Brio. Kenapa pilih Katana? Kenapa pilih Katana? Karena cita-cita dari SMA dijadiin 4x4 ada historical. Belum ya. Kenapa nggak dijadiin 4x4? Mudah-mudahan AdSense sudah banyak. Amin ya Allah. Masih Honda Brio-nya Honda Brio apa? Honda Brio RS 2020. Kenapa bukan yang Satya? Padahal Satya kan LCGC. Gitu ya. Karena waktu itu memang sukanya itu aja sih, simpel itu. Aja bagi apa eksterior yang dilihat. Saya nggak ngerti lain sebagainya. Ya katanya Satya lebih oke ya Mas ya? Satya lebih murah. Lebih Tapi murah. kalau lebih oke yang Satya, RS lebih keren. Kalau dari apa yang pantatnya masih itu tuh katanya lebih bagus itu deh mesinnya. Saya nggak paham juga sih. Sebenarnya mesinnya sama aja ya. Sama RS aja sama enggak sekarang sama-sama 1200. Kalau dulu yang RS yang Brio Sport di generasi yang awalnya itu sempat 1300, tapi kalau sekarang udah 1200 semua. Terus Katana itu nggak dipakai harian artinya? Daily. Ganjil genap. Itu dari kan mobil paling bikin sakit pinggang tuh. Betul. Mobil paling sakit pinggang saya akal-akalin sebisa mungkin Mas Fitra Eri. Terus kenapa dicatnya kayak Land Cruiser? Biru ya? Warna biru. Ijo apa biru? Ijo ya betul. Lo kok bisa lupa? Mobil sendiri bisa lupa. Kenapa jadi biru? Gara-gara tadi ada jawab cepat biru sih. Itu masih karburator ya? Masih karburator, jadi masih platina. Start pagi mesti tarik cok. Yes, betul sekali. Kalau enggak pincang. Betul sekali. Bahkan pernah dinamonya bermasalah. Wah, saya harus dorong dulu, jeglukin. Dorong dinamonya? Enggak, jorok mobil. Oh, dorong mobil. Dorong mobilnya seru banget, suka dukanya pakai Jimny Katana ya. Kalau ada rezeki lagi pengen Mercy Tiger banget saya. Tiger tahun 83. Waduh, kece itu. Tahun 80-an lah. Tiger sekarang pasti harganya kalau yang rapi udah mahal. Oh iya benar. Kenapa suka Tiger? Karena histori lagi dulu. Punya teman Lukman pakai itu zaman lulus SMA. Wih, keren Hebat banget bener lulus SMA pakai Tiger. Bener. Om Lukman pakai itu kayaknya keren banget. Saya nggak tahu kenapa Mas Fitra cita-cita beli mobil tuh harus ada histori dari dulu iya gitu dong, iya dong. Itu bedanya konsumen mobil sama pecinta mobil. Kalau konsumen mobil itu dia pilih mobil berdasarkan kebutuhannya dia. Kalau pecinta mobil beli mobil berdasarkan keinginannya dia dan emosionalnya dia. Iya. Oke. Terus kalau Mas Fitra Eri, ini randomnya saya Mas, boleh cerita nggak sih koleksinya Mas Fitra mungkin? Cerita apa nih? Yang dimiliki saat ini.
Dari yang mungkin kalau misalnya mobil pertama sampai dengan yang terakhir, yang paling disayang sama mobil yang kalau ada yang nawar, ya kalau yang ini boleh deh. Wah, kalau ngomongin kayak gitu, ini random nih. Kalau mobil paling disayang tuh sama kayak kalau misalnya Kang Denny punya Oh, iya, 10 anak gitu ya. Oke. Yang paling disayang mana, yang paling nggak disayang gimana? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Gitu. Oh, oke. Oh gitu ya? Tapi memang ada mobil yang dibeli bukan karena emosi, tapi memang karena kebutuhan. Misalnya kayak Stargazer, terus habis itu ada Alphard, terus habis itu ada apa lagi ya Bel ya? Ada kayaknya cuma 2 itu deh yang kita beli memang karena ada Wuling Bingo Wuling gitu ya, Bingo. itu untuk nganterin anak-anak sekolah. Oke. Ya itu ada beberapa mobil yang kita memang beli karena kebutuhannya, tapi sebagian besar mobil yang saya punya memang saya beli karena saya suka. Oke. Mas, kalau ngomongin Stargazer, kayaknya saya di luaran sana, banyak banget orang pakai itu ya. Kelebihannya mobil Stargazer, Oke, 1 bantingannya enak. bantingannya enak. Kedua, mesinnya kenceng. Ketiga, mesinnya irit. Oke. Keempat, dia ada pilihan untuk captain seat. Kemudian fiturnya paling lengkap. Oke. Fiturnya paling lengkap ya? Kalau saya nggak pakai Stargazer X, mungkin saya pilihnya Expander. Karena Expander, Oke. walaupun fiturnya nggak selengkap Stargazer, tapi Expander itu bentuknya paling keren menurut saya. Oke. Menurut saya Stargazer kalah keren sama Expander. Walaupun Expander itu sebenarnya facelift dari mobil yang udah keluar dari tahun 2007. Facelift dari tahun yang 2007 ya? Tapi kalau misalnya tadi Mas Fitra bilang mobilnya irit, berapa banding berapa kalau boleh tahu Mas? Itu kan kalau berapa banding berapa tergantung dari injekan kaki kita. Tapi kalau saya suruh driver saya bawa nih udah dalam kota. hampir 10.000 kilo dia bawa, itu di 112. Oh, 112 artinya ya. di dalam kota Jakarta. CC-nya berapa dia Mas? 1.500. 1.500 ya? Oke. Nah terus jadi kalau ngomongin mobil yang paling disayang, semuanya disayang. Susah. Semuanya Seperti disayang, halnya tapi anak pertama sama ada anak terakhir. beberapa yang memang spesial di hati saya. Misalnya Mazda Miata. Oke. Karena itu cuma 1 di Indonesia, nggak ada lagi di Indonesia, cuma 1. Yes. Terus habis itu ada Civic Type R, itu juga saya suka sekali sama tuh mobil. Terus ada GRMN Yaris, ini yang saya baru dapat versi spesial dari GR Yaris, itu juga saya suka banget. Oh ya, saya juga suka banget sama yang Subaru Impreza-nya, karena Subaru gimana juga ada tempat tersendiri lah di hati saya. Terus saya juga beli mobil tua, Honda Prelude tahun 91, itu juga saya sayang banget. Honda Prelude tahun Iya. 91. 91, terus ada Honda HR-V tahun 2000, HR-V Gen 1 itu juga sayang gitu. Terus ada Mercy tua, S-Class tua tahun 2007. Oke. Belinya cuma 225, tapi nyamannya kayak mobil miliaran. Iya. Itu juga sayang S-Class banget. ya. Ada Jimny juga yang secara Wah, luar kebetulan biasa. saya dapat. Ini kok jadi sayang semua ya? Tuh kan, jadi nggak ada yang nggak disayang deh. Jadinya disayang semua. Jimny tahun berapa tuh Mas? Yang Jimny-nya tahun 2020? 2020. 2020 ya? Oke. Setelah Jimny, mobil yang disayang lagi? yang dimiliki? Ada ini nih, BMW. Oh, BMW Udah ini ngambil ya. Luar biasa ya. Ini nyaman banget ya Mas ya? Eterna Nyaman ya. banget ya. Kita Eterna. beli 36 juta, tapi juara challenge Salawan Omobi, Arif Muhammad, Oh, gitu Ridwan ya. Hanif. Terus ada apa? Datsun. Oh iya, Oh, ada Datsun. Wih, jatuh lagi. Oke. Rusak deh lama-lama soundnya Denny. Nggak apa-apa. Ada Datsun. Ini Datsun Oke. Go ini. Oke. Ini apa? Datsun Iya, Go apa-apa, itu. Wah, nggak apa-apa Mas. saya yang itu ini. Nggak apa Mas. Agak susah. Oh gitu. Nggak apa. Oke. Datsun Go ini Iya, tuh ini apa? Iya. Datsun Go ini Udah, menang Om ini. Ojek, aman. Menang apa? Menang kontes modifikasi Iya. nih. Haha. Lawan Om Mobil, lawan Ridwan Hanif dan Oh, gini? Iya. Oke. Dan sampai sekarang masih dipakai. Saya kasih Abel buat pakai. Oke. Nah, Mas Fitra, sebelum kita closing gitu kan, boleh nggak minta selalu saya tuh bikin konten ngebacain komentar lah, Ya. maunya Boleh. teman-teman netizen lah Boleh. dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang selalu DM ke Instagram atau ke TikTok gitu kan, ataupun di kolom komen di YouTube, selalu mintanya rekomendasi, kayak gitu. Ya pasti. Rekomendasi dong mobil keluarga di bawah 100 juta. Rekomendasi dong mobil di bawah 50 juta. Jadi Nah, gini, monggo, Mas kalau Fitra. menurut saya gitu ya. Ketika orang minta rekomendasi dong, Oke. sebenarnya
itu adalah salah satu indikasi bahwa mereka mungkin nggak punya waktu atau agak males nonton review secara lengkap. Yes. Jadi mereka mau shortcut. Kasih rekomendasi dong. Sebenarnya kalau buat saya kalau mau beli mobil, saya nggak pernah nanya rekomendasi dong, mobil ini apa ini, gitu. Karena kebutuhan tiap orang beda-beda, selera orang tiap orang beda-beda. Belum tentu dari orang yang merekomendasikan itu sesuai dengan keinginan Anda. Yes, setuju. Paling benar kalau kita mau beli mobil dan kita bingung, kita tentuin. Kita bingung antara mobil apa, A, B, C, D. Abis itu tonton reviewnya di YouTube. Tonton, catat kelebihannya atau kelemahannya, baru abis itu bisa nentuin mana yang kira-kira paling tepat buat kita. Karena hakim yang paling benar untuk menentukan mobil itu sebenarnya kita sendiri. Karena kita yang tahu kebutuhan kita. Jangan serahkan nasib kita ke orang lain. Mending mana bang? Ini apa ini? Makanya saya juga tidak pernah mau menjawab mending ini apa itu. Karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Mending tonton deh. Tonton, jangan hanya dari satu reviewer, dari beberapa reviewer juga nggak apa-apa. Cek lagi spesifikasinya baru Anda tentukan. Jangan, kalau buat saya membeli mobil itu seperti meminang seorang wanita. Masa saya, Kang Denny, saya ada 2 wanita nih inceran. Yang mana nih menurut Kang Denny yang pantas jadi istri saya? Kan harus saya sendiri yang jawab. Nah, tugasnya reviewer adalah memberikan reviewnya untuk Anda lihat supaya Anda tahu positif sama negatifnya itu mobil apa. Jadi Anda bisa menentukan pilihan Anda sendiri tanpa perlu dipengaruhi orang lain. Pilih yang ini aja, jangan yang ini. Nggak bisa kayak gitu. Setiap orang beda-beda kebutuhannya. Oke, setuju. Clear. Luar biasa. Pencerahan yang luar biasa siang hari ini. Tanggal 15, ya nggak? Hari Senin. Wah, dapat ilmu lagi. Jadi kuliah otomotif 3 SKS kita sudah ini ya, sudah laksanakan gitu ya. Sekarang udah jam 11, Mas Fitra. Mungkin Mas Fitra ada kesibukan lain. Sekali lagi thank you banget Mas Fitra, waktunya. Semoga sukses terus channelnya. Amin, amin. Jadi ujangan-ujangan dari Mas Fitra nih sangat bermanfaat untuk saya, Denkus dan tim gitu kan. YouTuber otomotif yang gak begitu ngerti otomotif akan kita teruskan gitu kan. Jadi paling saya demen saya ngobrol-ngobrol kayak gini Mas. Gitu Mas. Mudah-mudahan berfaedah obrolan ini ya. Om-om semua, teman-teman semua. Terus mungkin tanpa harus disampaikan, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mas Fitra Eri. Kebalik kali ya. Udah pada tahu lah ya. Kalau pengen subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi berikut sudah dicantumkan Instagram dan YouTube channelnya Mas Fitra Eri. Thank you. Di subscribe. Sangat rekomen karena Mas Fitra adalah ketika orang mau menentukan beli mobil, kayaknya wah yang ditonton Mas Fitra di. Terima kasih. Penjelasannya luar biasa, detail dan jelas kayak gitu. Jadi teman-teman di follow Instagram dan TikToknya ada juga ya Mas ya? TikTok ada. TikTok ada. Fitra Eri Official. Yes, TikTok dan YouTube Mas Fitra Eri. Mas Fitra, terakhir lagi sebelum jawab cepat ditutup, enggak, closing statement terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan Mas buat buat para pecinta dan pengusaha otomotif juga Mas. Ya, ini buat pecinta otomotif dan konsumen otomotif. Yes. Ini sekarang kita lagi masuk ke era yang baru, yaitu era mobil listrik. Bagi Anda yang berminat untuk membeli keluaran terbaru mobil listrik, jangan membeli hanya karena ikut-ikutan. Tapi memang beli mobil karena memang kebutuhan Anda. Karena mobil listrik ini akan datang bertubi-tubi, akan terjadi perang harga akan semakin turun gitu ya. Dan seperti yang saya tadi bilang, jangan tanyakan ke pihak lain, mending ini apa mending itu, mending itu apa mending ini. Setiap mobil punya plus minusnya, lihat reviewnya satu-satu. Jadi mobil apapun yang Anda pilih, Anda nggak akan nyesel belinya. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, closing statement yang luar biasa, pencerahan buat gue kali ini, siang hari ini. Jadi, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Denkus Channel, subscribe YouTube channel Denkus Channel, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace! Bye-bye. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new track.